Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Ki Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Halaman PDF 57. Ini pas banget hari Jumat tentang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu sabi'atu fima haulal khutbah. Masalah yang ketujuh ini membahas tentang sekitar yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Al-awwalu la yukrahul kalamu qabla al-khutbati wala ba'daha wala baina khutbataini. Bermula yang pertama itu tidak dimakruhkan akan berbicara sebelum khutbah, wala ba'daha, tidak makruh pula sesudahnya khutbah, tidak makruh pula baina khutbataini, antara dua khutbah. Nah, jadi ya tentunya hari Jumat itu hari yang mulia, hari yang sangat utama sekali, Sayyidul Ayyam, banyak kelebihannya. Kita dianjurkan datang ke masjid untuk mendengar khutbah dengan baik, banyak berzikir, berselawat dan seterusnya. Ini berkaitan dengan khutbah. Tidak dimakruhkan akan berbicara sebelum khutbah. Sebelum khatib berkhutbah itu tidak makruh berbicara. Artinya berbicara tentang kalam-kalam yang baik, kalam yang jorok ya dimanapun tetap dimakruhkan. Nah, ini tidak makruh berbicara sebelum khutbah. Wala ba'daha, tidak makruh pula sesudah khutbah. Sesudah khatib selesai khutbah juga sepakat para ulama menyatakan tidak makruh berbicara. Wala baina khutbataini, tidak makruh pula antara dua khutbah. Ketika imam duduk antara dua khutbah, misalkan seseorang berbicara dengan temannya, itu tidak makruh hukumnya. Dan juga tidak dianjurkan bicara. Dianjurkan banyak berzikir, berdoa. Namun kalau berbicara tidak makruh. Adapun ketika khutbah, ini yang terjadi khilaf yang banyak para ulama. Adapun ketika sedang khutbah, itu banyak ulama yang mengharamkan. Berdasarkan ya banyak ayat dan hadis ketika khatib sedang berbicara. Karena salah satu firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu. Bila dibacakan Quran maka dengarlah dan diamlah. Artinya para ulama ini di ayat ini diturunkan berkenaan dengan khutbah Jumat dan salat Jumat. Ya, jadi ketika khatib sedang berkhutbah itu terjadi khilaf pendapat. Banyak ulama secara umum mengharamkan berbicara ketika sedang khutbah. Artinya berbicara sesama kita, bukan berbicara dengan khatib. Nah, adapun mazhab Syafi'i, hukum berbicara ketika imam sedang khutbah itu tidak haram, tapi makruh. Nah, begitu dalam kitab Majmu'. Kalau kita lihat kitab Al-Majmu', masalah berbicara ketika khatib sedang khutbah, kalau pendapat kadim ada dua kaul, pendapat kadim haram. Pendapat jadid kata Imam Nawawi makruh, artinya hukum diamnya sunnah. Nah, nanti kalau buka kitab Majmu' di sana tertulis wa qad dzakarahal musannifu bitafri'ihima fi babi hayatil jum'ah sahuhuma wa huwal masyhur fil jadid, yang masyhur pada jadid yustahabbul insat, sunnah diam ketika khatib berbicara, wala yajibu, tidak wajib, wala yuhramul kalam, dan tidak haram kalam. Adapun kaul sani, kaul kadim menyatakan haram. Karena hadis, kan sering kita dengar hadis, iza qulta li sahibika yaumal jum'ah, bila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, diamlah, wal imamu yakhtub, sementara imam berkhutbah, fakat lagauta, maka lagalah, batallah Jumatmu. Jadi para ulama memahami wal imamu yakhtub, padahal imam sedang berkhutbah. Berarti kalau sebelum khutbah, sesudah khutbah, antara dua khutbah, nggak apa-apa, nggak berkaitan dengan hadis ini. Karena hadis wal imamu yakhtub, jumlah haliyah, imam sedang khutbah baru nggak boleh berbicara. Nggak boleh itu sebahagian ulama menyatakan haram. Mazhab Syafi'i kaul jadid menyatakan makruh berbicara. Wala yuhramul kalamu alal khatib, dan tidak diharamkan akan kalam di atas khatib, kata. Jadi khatib berbicara dengan jamaah karena ada hajat, itu tidak haram berdasarkan hadis juga. Ketika Nabi sedang berkhutbah, seorang Arabi datang menyatakan hancur sudah hewan-hewan kami, artinya kekeringan. Jadi Arabi itu meminta Nabi untuk berdoa. Nabi berdoa. Ini menunjukkan boleh, dan Nabi tidak melarang Arabi berbicara dengan Nabi.
Wal khilafu fi kalamin la yata'allaqu bihi ghardun muhimmun najidun. Dan bermula terjadi khilaf itu sabit pada ucapan-ucapan yang tidak terhubung dengannya kalam oleh maksud yang penting yang langsung. Jadi khilaf para ulama itu berkaitan dengan kalamen la yata'allaqu, kalam yang tidak terhubung dengannya kalam oleh maksud yang penting yang langsung pada saat itu juga. Jadi kalam-kalam yang enggak ada hubungannya, enggak ada hajat, itu baru yang terjadi khilaf para ulama. Adapun kalam karena hajat itu boleh. Nah, khatib berbicara dengan jamaahnya atau jamaah mengingatkan khatib tentang sesuatu yang penting walaupun sedang khutbah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan khutbah, asani tusannul khutbatu ala mimbar. Disunnahkan akan berkhutbah bagi khatib ala mimbarin, di atas mimbar. Li hadisin rawahu syaikhani, karena satu hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana cara membaca mimbar? Wahwa bikasril mim, dengan kasrah mim, mimbar. Ma'khudun minan nabri, diambil dari kata nabri, wahwal irtifa. Arti nabri itu tinggi, arti mimbar itu tempat yang tinggi. Sunnah khatib berdiri di atas mimbar. Wa yusannu ayyakunal mimbaru ala yaminil mihrab. Dan disunnahkan bahwa adalah mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Mihrab itu tempat imam sholat. Jadi dianjurkan mimbar itu berada di posisi kanan imam ketika imam sholat. Ya, wal muradu bihi yaminu musallal imam, ini bermula dimaksud dengannya mihrab di sini itu yaminu musalla, kanan tempat sholat imam. Biasanya di setiap masjid di bagian paling depan itu ada semacam kotak yang menonjol ke depan. Itu mihrab, tempat imam berdiri, sebelah kanannya lah posisi mimbar. Qala Rafi'i, berkatalah oleh Imam Ar-Rafi'i, hakadza wudi'a mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah diletakkan akan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi berada di posisi mihrab. Wa kana mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam salasa darajin. Ghairat darajatal lati tusammal mustarah. Dan adalah mimbar Nabi itu 3 tangga. Mimbar Nabi 3 tangga, itu 2, 3. Ghairat darajatil lati, selain tangga allati tusamma, yang dinamakan akan dianya tangga akan mustarah, tempat istirahat. Jadi tangga Nabi ada 3. Selain tangga terakhir tempat istirahat, tempat duduk. Berarti mimbar Nabi ada 4 tangga. Misalkan ini lantai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang keempat. Artinya di sini tempat duduk. 1, 2, 3. 4 tangga. Wa yustahabu ayyaqifa 'ala darajatil lati taliha kama yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bahwa berdiri ianya khatib di atas tangga allati yang mengiringi ianya tangga akan tangga mustarah, sebagaimana memperbuat oleh Nabi. Jadi khatib disunnahkan berdiri di tangga ketiga yang mengiringi tangga tempat duduk istirahat. Nah, ini lantai 1, 2, 3, 4. Jadi khatib di sini berdirinya. Jadi nanti langsung bisa duduk di sini. Nah. Wasalisu yusannu lil imami assalamu 'inda dukhulil masjidi 'alal hadirin. Bermula yang ketiga itu disunnahkan bagi imam akan memberi salam ketika masuk masjid, memberi salam kepada hadirin. Jadi imam memberi salam kepada hadirin, liaqbalihi alaihim, karena menghadapnya imam kepadanya hadirin. Jadi ketika khatib masuk masjid, pertama memberi salam kepada hadirin, wa ala man 'indal mimbari nadban, dan memberi salam juga kepada orang-orang yang ada di dekat mimbar. Di dekat mimbar ketika khatib mau naik mimbar juga memberi salam kepada orang-orang yang ada di dekat mimbar. Nadban, sunnah hukumnya. Ya, idzan taha ilahi, bila sampai ianya imam kepadanya mimbar. Kama fil muharrar, sebagaimana yang ada ia dalam kitab muharrar. Disunnahkan bagi imam akan memberi salam ketika masuk masjid, memberi salam kepada siapa? Kepada hadirin, karena menghadapnya imam kepada mereka hadirin. Wa ala man indal mimbar, dan kepada orang-orang yang ada di sisi mimbar, nadban, sunnah. Jadi memberi ketika masuk masjid sunat memberi salam karena menghadap kepada hadirin. Ketika di sisi dan kepada orang-orang yang ada di dekat mimbar. Ini ketika khatib sudah naik mimbar tentunya ya.
Atau ketika khatib mau naik mimbar, memberi salam. Nanti ketika khutbah juga memberi salam lagi. Apabila sampai ianya khatib kepadanya mimbar. Kama fil muharar, sebagaimana nama yang ada dalam kitab muharar, littiba karena mengikuti Nabi, rawahul Baihaqi. Wala yusannu lahu tahiyatul masjid, dan tidak disunnahkan bagi imam akan tahiyat masjid. Kama fi zawaidir raudhah, sebagaimana nama yang tertulis dalam kitab dalam zawaid raudhah, tambahan-tambahan raudhah. Tidak disunnahkan bagi imam, bagi khatib untuk tahiyat masjid. Artinya khatib datangnya pas masuk waktu sholat. Begitu datang langsung menuju ke mimbar, duduk. Nah, kemudian adzan pun dikumandangkan. Adapun bila khatib sudah duluan ada di masjid, kayak model zaman sekarang, tentunya sunnah melaksanakan tahiyat masjid. Tidak disunnahkan bagi imam akan tahiyat masjid sebagaimana dalam Zawaid Raudhah. Wa in khalafahu, sekalipun mukhalafah akannya Imam Nawawi oleh selainnya Imam Nawawi. Selain Imam Nawawi menyatakan sunnah bagi khatib untuk tahiyat juga. Summa yas'udul mimbara summa yastakbilun nasa wa yusallimu alaihim littiba. Kemudian naik ianya khatib akan mimbar, kemudian menghadap ia akan manusia dan memberi salam ia kepada mereka littiba karena mengikuti Nabi. Jadi benar berarti. Pertama ketika masuk masjid memberi salam, ketika berada di dekat mimbar juga memberi salam kepada orang yang di dekat mimbar, kemudian naik mimbar menghadap manusia juga memberi salam lagi kepada semuanya littiba, begitulah Nabi melakukannya. Ruwiya anis Syu'bah Anis Sya'bi, diriwayatkan daripada Sya'bi, qala berkata ia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal mimbara yaumal jumu'ah istaqbalan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila naik ianya beliau kepada mimbar pada hari Jumat, istaqbalan nas, beliau menghadap manusia. Faqala, maka Nabi berkata, assalamualaikum. Ya, al hadis. Wa huwa mursalun, hadis mursal. Yang keempat, yusannu an takunal khutbatu balighatan ay fasihatan jazlah. Nah, yang keempat bahwa disunnahkan bahwa adalah khutbah itu balighah. Khutbah itu baligh. Apa arti baligh? Fasihatan jazlah. Ini kita artikan satu, fasih, jelas. Bahasa yang digunakan bahasa yang jelas, fasih. Nah, balaghah. Li'anna dzalika awqa'u fil qulub minal kalamil mutabaddilir raqiq. Minal kalamil mutabaddalir raqiq. Li'anna dzalik, karena demikian khutbah itu baligh, fasih, itu auqa'u, lebih menyentuh fil qulub, lebih masuk ke dalam hati, minal kalamil mutabazzal, dari kalam yang mutabazzal, yang begitu saja, kalam yang bertele-tele, ar-raqiq, lagi yang enggak bagus susunan lafadznya, pilihan katanya enggak bagus. Jadi kalamul mutabazzal artinya kalam yang bertele-tele. Ya. Jadi anjurannya khutbah itu fasih, singkat, jelas, karena lebih menyentuh hati dibanding dari ucapan yang bertele-tele yang pemilihan lafadznya enggak bagus. Ruwiya an Jabir bin Abdullah, telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, bila berkhutbah ianya beliau, ihmarat ainahu, merahlah oleh dua matanya Nabi, hati merah. Wa ala sautuhu, dan tinggilah suaranya Nabi. Washtadda ghadabuhu, dan sangat-sangatlah marahnya Nabi. Serius banget maksudnya. Jadi Nabi ketika khutbah itu serius banget, tegas. Hatta ka'annahu munziru jaisin, sehingga seolah-olahnya Nabi itu munziru jaisin, seperti orang yang sedang memperingati akan pasukannya. Munziru jaisin, yang sedang memberi peringatan kepada pasukan, sedang memimpin pasukan untuk siap menghadapi musuh. Al hadis, itu hadis rawahu Muslim, meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim. Wal khamisu yusannu ikhtisarul khutbah ala shalah anis shalah. Yang kelima, disunnahkan akan meringkaskan khutbah daripada salat. Artinya anjurannya khutbah itu lebih ringkas daripada salat. Salat harus lebih panjang daripada khutbah. Ini sering berbalik di zaman sekarang, khutbah sampai sejam 40 menit, sementara sholat sebentar doang. Yang anjurannya khutbah lebih ringkas daripada sholat. Li hadis Muslim, karena hadis Imam Muslim, atilus sholata waqsurul khutbah, panjangkan olehmu akan sholat dan pendekkan olehmu akan khutbah. Wasadisu wa sunnatu alla yaltafital imamu fil khutbati yaminan wala shimalan fi syai'in minha.
Dan bermula yang keenam, poin yang keenam yang berkaitan dengan khutbah. Dan bermula yang sunnah itu bahwa tidak berpalinglah oleh imam dalam khutbahnya yaminan ke kanan wala shimalan, tidak pula ke kiri, fi syai'in minha, dalam sesuatu darinya khutbah. Anjurannya waktu khutbah fokus menghadap ke depan, menghadap jamaah. Tidak berpaling kanan kiri. Li'annahu bid'atun, karena bahwa sungguhnya paling kanan kiri itu bid'ah. Wa alla yusyira fiha bil yadi aw ghairiha, dan disunnahkan bahwa tidak mengisyarahkan ia dalam khutbah dengan tangan atau lainnya tangan. Tidak pakai gerakan-gerakan tangan dalam khutbah. Jadi fokus khatib, tangan kanannya tangan kirinya megang tongkat biasanya, tangan kanannya megang tepian mimbar sebelah kanan biasanya. Jadi sehingga tangan, mungkin ini alasannya kenapa ada anjuran megang tongkat ya, supaya tangan tidak bergerak ke sana kemari. Oh ini, wasabi'u wa yusannu ay ya'tamidal imamu ala saifin. Bermula yang ketujuh, disunnahkan bahwa berpeganglah oleh imam kepada pedang, au asa atau tongkat, au nahwi atau seumpamanya pedang tongkat. Nah, jadi imam itu berarti khatib itu memegang tongkat. Di sini nggak ada penjelasan apa tangan kiri apa tangan kanan. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Kakausin, contohnya seperti busur panah, kausin, megang busur panah juga boleh. Li khabari Abi Daud, karena ada hadis dari Abi Daud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kama fi khutbatil Jum'ah, wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdirinya beliau dalam khutbah Jum'ah, muttaqian, hal keadaan Nabi itu yang bersandar kepada busur, au asa, bersandar memegang busur atau memegang tongkat. Begitu sunnahnya. Wasaminu ayakhtimal khutbat tasaniyah biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Dan bermula yang ke-8 itu menutup ia akan khutbah yang kedua, mengakhiri ianya khatib akan khutbah yang kedua biqaulihi, dengan ucapannya khatib astaghfirullah li wa lakum. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum. Biasanya panjang begitu. Ini ya minimal astaghfirullah li wa lakum, kemudian khatib duduk, kemudian bangun baru melanjutkan khutbah kedua. Hakadha kulluhu ma dzakarahu Syarbaini fi Mughnil Muhtaj bikalili tasarrufin. Nah, ini bermula ini kulluhu, seluruhnya ini itu yang telah menyebut akan nama oleh Khatib Syarbaini dalam kitab Mughnil Muhtaj bikalili tasarruf, dengan sedikit perubahan. Inilah 8 poin yang disebutkan oleh Imam Khatib Syarbaini dalam kitab Mughnil Muhtaj dengan sedikit perubahan dari musannaf kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawabil marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.